Shalom Go Traders, hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita dan kita akan kembali lagi merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kali ini Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan. Perumpamaan yang pertama adalah tentang biji sesawi. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil ya di antara semua biji yang ada. Dan ketika dia sudah mulai bertumbuh, maka dapat dikatakan dia menjadi sayuran yang lebih besar daripada yang lainnya. Dan akhirnya dia bisa bertumbuh dan terus bertumbuh sampai maksimalnya menjadi pohon yang besar. Tidak hanya sebagai pohon yang besar, tapi juga dia menjadi tempat bersarangnya burung-burung yang ada. Jadi boleh dikatakan dari biji sesawi sampai menjadi pohon yang besar, lalu menjadi tempat bersarangnya burung-burung udara. Kita lihat di sini bahwa Tuhan ingin mengatakan kita bisa mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini ketika kita belajar memulai dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil seperti apa? Misalnya ya sederhana ya, Go Traders ya. Kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita datang ke gereja, dan kita melakukan kebaikan berdasarkan firman Tuhan. Nah, ketika hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita, maka tanpa disadari hal-hal yang kecil yang mungkin kita kerjakan dengan ketulusan hati, sesuai dengan firman Tuhan, ternyata membawa berkat bagi banyak orang lain. Mungkin kadang-kadang kita ingin melakukan satu action yang besar, lalu memberikan dampak yang luar biasa bagi orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan tidak demikian. Mulailah dari hal yang kecil, dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil, dan tanpa kita sadari, kebiasaan-kebiasaan tersebut akhirnya banyak sekali memberkati orang. Nah, Go Traders, ini menjadi renungan kita yang pertama. Dari kebiasaan-kebiasaan kita yang kecil, jangan kita anggap remeh. Kita pelihara dengan sangat baik, tetap berdasarkan firman Tuhan, maka tanpa kita sadari, itu akan memberikan berkat bagi banyak orang lain. Perumpamaan yang kedua adalah ragi. Ragi tidak akan banyak dipakai untuk membuat adonan roti. Tapi tanpa ragi, maka roti itu menjadi bantet begitu ya, dan tidak bisa dipakai adonan itu. Kecil, sedikit, kalau tadi kecil sekarang kan sedikit gitu ya. Sedikit saja, maka itu bisa mengembangkan roti sehingga enak untuk dimakan gitu. Nah, hal kerajaan surga seperti ragi juga. Kita sebagai orang yang percaya, yang boleh dikatakan kita sedikit saja memberikan dampak kepada orang lain. Kita bisa menjadi ragi gitu ya, tanda petik ya raginya ya. Ragi bagi banyak orang lain, dan tanpa disadari, orang-orang di sekitar kita akan mengalami perubahan dalam kehidupannya. Go Traders, ketika kita setia dengan firman Tuhan, maka perilaku kita pun berubah. Kita menjadi orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Walaupun orang-orang di sekitar kita mengajak kita untuk berbuat negatif, namun kalau kita menjadi ragi, maka tanpa disadari kita akan memberikan dampak juga kepada orang yang lain. Dengan kata lain, Go Traders, jangan sampai kita berpikir saya ingin menjadi roti yang enak atau menjadi sesuatu yang hebat begitu dan memberikan dampak yang luar biasa kepada orang lain. Mulailah dari hal yang sedikit dan kecil begitu ya, tetapi itu betul-betul bisa memberikan dampak kepada orang lain. Dan disitulah kerajaan Allah hadir. Oleh karena itu, Go Traders, pada hari ini mari kita renungkan firman Tuhan. Apakah saya sudah menjadi ragi bagi banyak orang begitu ya, memberikan dampak yang luar biasa, bahkan bisa mengubah banyak orang? Apakah saya sudah menjadi berkat bagi banyak orang ketika saya memulainya dari hal-hal yang kecil? Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita hari ini.